dari kelompok gerakan Aceh Merdeka akan mempresentasikan analisis kritis ideologi dan sejarah gerakan Aceh Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Firmansyah dengan NPM 356. Perkenalkan, nama saya Hikmat Nur Fauzi, NPM 391. Perkenalkan, nama saya Satria Karisma, NPM 241000392. Perkenalkan, nama saya Adam Prawira, NPM 380. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah, saya dari kelas D dengan NPM 2410355. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Aceh, warisan kemandirian dan keislaman. Aceh memiliki tapak sejarah yang mengakar jauh ke masa lampau, mengalihkan kisah sebagai sebuah entitas berdaulat dan mandiri. Wilayah ini tidak hanya dikenal dengan identitas keislamannya yang kuat, tapi juga memainkan peran krusial dalam peraturan perdagangan internasional. Posisi strategis Aceh menjadikannya simpul penting dalam jalur perdagangan maritim, mempertemukan berbagai budaya dan peradaban. Namun perjalanan sejarah membawa Aceh ke dalam pelukan Republik Indonesia, menandakan babak baru dalam narasi panjang wilayah ini. Akar konflik, ketimpangan, dan kecewaan bibit pergolakan. Bergabungnya Aceh dengan Indonesia tidak serta-merta membawa kesejahteraan yang diimpikan. Masyarakat Aceh mulai merasakan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan alam yang melimpah di tanah mereka. Gas alam dan minyak yang seharusnya menjadi berkah justru menjadi sumber kekecewaan. Ketimpangan dalam pengelolaan dan distribusi hasil bumi ini menjadi bara yang menyebut api ketidakpuasan. Sentimen anti pusat pun tumbuh subur di tanah yang subur bagi benih-benih perlawanan yang kelak akan tumbuh menjadi gerakan separatis. Ini ada tentang lahirnya GAM. Jadi lahirnya GAM itu muncul dari rasa kekecewaan dan ketidakadilan. Kemudian lahirnya GAM juga lahir gerakan Aceh Merdeka atau biasa disingkat GAM. Jadi pada masa awalnya itu GAM bukanlah gerakan massa, melainkan perkumpulan elit intelektual Aceh. Para pendirinya adalah figur-figur terpelajar seperti dokter, insinyur, dan akademis. Mereka membawa visi perubahan yang dilandasi oleh pemikiran kritis dan analisis mendalam terhadap situasi Aceh. Jadi gerakan ini menjadi wadah aspirasi politik sekaligus manifestasi dari kekecewaan terhadap pemerintahan pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transformasi GAM, metamorfosis gerakan dari elit ke akar rumput. Seiring bergulirnya waktu, terutama era reformasi 1998, GAM mengalami transformasi signifikan. Gerakan yang semula eksklusif ini membuka pintu lebar-lebar, merangkul berbagai elemen masyarakat. Pemuda pengangguran, bahkan kelompok-kelompok yang dianggap kriminal, kini menjadi bagian dari barisan perjuangan. Perubahan ini bukan sekedar perluasan basis dukungan, tapi juga cerminan dari krisis sosial yang lebih kompleks dan mendalam yang mendala Aceh. GAM tidak lagi sekedar menyuarakan aspirasi politik, tetapi juga menjadi kualitas bagi berbagai persoalan sosial ekonomi yang mendera masyarakat. Baik, kemudian ada strategi GAM. Strategi GAM ini mengenai membawa Aceh ke panggung global. Jadi memasuki milenial baru, GAM mengadopsi strategi yang lebih canggih dan berwawasan global. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka membutuhkan perhatian internasional. Dengan cerdik, GAM mulai melibatkan berbagai organisasi internasional, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau biasa disingkat LSM, dan bahkan pemerintahan asing. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan tekanan eksternal terhadap pemerintahan Indonesia. Dengan membawa isu Aceh ke kancah internasional, GAM berharap dapat memperkuat posisi tawar mereka dan memaksakan pemerintahan pusat untuk membuka dialog yang lebih serius. Selanjutnya yaitu ada Hasan Ditiro. Hasan Ditiro adalah pendiri gerakan Aceh Merdeka, sebuah organisasi yang berupaya memisahkan Aceh dari Indonesia sejak tahun 1970.
Beliau lahir pada tanggal 25 September 1925 dan meninggal di tanggal 3 Juni 2010. Ia menyerahkan tujuan separatisnya dan setuju untuk melucuti senjata seperti yang disepakati dalam perjanjian damai Helsinki tahun 2005. Ia adalah cicit dari Tengku Cicik di Tirol, pahlawan nasional Indonesia yang terbunuh melawan Belanda pada tahun 1891. Pada tahun 2010, ia memperoleh kembali keluarga negaraan Indonesianya sebelum kematiannya. Lalu ada proses perdamaian sebagai Pancasila sebagai jembatan menuju rekonsiliasi. Dalam upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan di Aceh, Pancasila muncul sebagai landasan filosofis yang menjembatani perbedaan. Secara hukum, ideologi negara ini telah ditetapkan sebagai fondasi perdamaian di Aceh. Namun implementasinya, nilai-nilai Pancasila di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kecenderungan individualisme dan lamanya pemahaman nilai-nilai kebangsaan menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dan komprehensif. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, dialog antar berbagai elemen masyarakat, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan perdamaian di Aceh. Selanjutnya ada pasca konflik. Tentang reintegrasi dan otonomi khusus. Berakhirnya konflik bersenjata membawa Aceh ke era baru yang penuh tantangan dan peluang. Masyarakat Aceh menghadapi perubahan sosial yang dramatis. Kembalinya ex-anggota GAM ke tengah masyarakat membutuhkan proses integrasi yang kompleks, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Sementara itu, pemberian status otonomi khusus kepada Aceh membuka lembaran baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, meskipun membawa angin segar bagi aspirasi masyarakat Aceh. Otonomi khusus juga memunculkan tantangan baru, korupsi dan distribusi sumber daya yang tidak merata menjadi isu-isu krusial yang harus dihadapi dalam era pasca konflik ini. Selanjutnya ada tantangan masa depan. Tantangan masa depan membangun Aceh baru antara stabilitas dan akuntabilitas. Proses perdamaian telah membawa stabilitas politik yang sangat diperlukan bagi pembangunan Aceh. Kini berfokus pada infrastruktur. Namun pengembangan infrastruktur ini masih panjang dan berliku. Tantangan utama terletak pada penciptaan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Aceh membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan daerah secara bijaksana. Hanya dengan tata kelola yang baik, Aceh dapat mewujudkan potensinya sebagai wilayah yang makmur dan berkeadilan. Selanjutnya ada kesimpulan, mosaik kompleks sejarah dan harapan. Gerakan Aceh Merdeka bukan sekedar catatan hitam dalam sejarah Indonesia, melainkan cermin yang memadukan kompleksitas hubungan antara daerah dan pusat. Konflik ini jauh melampaui dimensi perlawanan bersenjata, menyentuh isu-isu fundamental seperti identitas budaya, keadaan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan kerangka konseptual atau grand design untuk menyelesaikan konflik. Namun implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari masih memerlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak. Masa depan Aceh bergantung pada kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun fondasi perdamaian yang kokoh, menghargai keberagaman, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari kami ucapkan Terima kasih.